Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, ini saya tuh iri banget ya sama adik saya ya. beli mobil mulu. Jadi kemarin habis ambil Innova hitam, sekarang dia ngambil nih Innova putih 2012 G-Matic. Kebetulan kalau yang hitam kemarin kan memang mau dipakai sendiri. Kalau yang putih ini memang sengaja mau dijual. Nah, mungkin memang mau dijual tapi mungkin nggak akan dijual sekarang gitu ya, karena saya ingin memberikan tips-tips dan tutorial bagaimana membuat mobil yang setelah Anda beli, terutama di Innova diesel itu ada tawon, supaya layak jalan ya. Jadi maksudnya sebenarnya kalau lihat kata-kata dari layak jalan itu kok kayaknya jelek banget ya, antara bisa jalan atau enggak gitu. Padahal kalau kita lihat kan sebenarnya kita beli mobil seperti Innova ini pengennya yang bukan layak jalan tapi nikmat jalan dan juga awet jalan. Yang pertama nikmat jalan tuh maksudnya di waktu jalan itu bisa enak gitu ya, atau nikmat. Sedangkan kalau mungkin awet jalan yaitu kalau dipakai jalan dekat ataupun jalan jauh itu nikmat gitu ya, awet gitu maksudnya, bukan nikmat, awet. Nah maksudnya jadi mungkin kalau pertimbangan kalian beli Innova adalah mobil ini, saya yakin pasti kalian, salah satu pertimbangan kalian beli Innova adalah pengen bisa jalan jauh ya, terutama luar kota kayak itu, mungkin ke Jakarta atau kalau dari Semarang ke Surabaya, atau mungkin luar kota yang jaraknya ratusan kilo bahkan ribuan kilo pasti. Karena saya yakin Innova ini kelebihannya adalah selain mobilnya tenaganya besar, dia juga ekonomis tapi juga bisa nyaman untuk jalan jauh. Nah ini sedikit yang saya review tentang Innova putih ini. Kemarin kan adik saya baru ini dari Jakarta ya, baru dapat mobil dari Jakarta dan minta tolong saya untuk benerin atau mungkin ya sekaligus jual di Jawa Tengah. Tapi sebelum saya jual, saya mau mengkondisikan mobil ini supaya nikmat jalan dan juga awet jalan kayak gitu. Nah seperti apa kondisi mobil ini saya jelasin sedikit ya. Oke. Jadi kalau lihat dari mobil Innova ini, itu sebenarnya kan Innova ini bisa dibilang bukan tahun yang muda lagi ya. Ini kan Innova tipe G, diesel Matic 2012, warna putih. Nah dimana ini kemarin bumpernya ini kan kondisinya memang sudah lumayan parah ya. Jadi kayak baret-baret kayak gitu, lalu juga catnya udah ngelupas. Makanya di bumper depan dan belakang ini saya sudah cat ulang. Untuk bagian kap mesin itu, untuk lihat mobil ini oke atau enggak, sebenarnya salah satunya ya dari nut-nut sambungan bodi ini. Nah kalau kalian lihat di sambungan bodinya lumayan lurus, di sini juga. Nah di sini ini yang agak susah di sini nih. Ini juga benar-benar mulus ya. Lalu di sini dan juga ini mungkin kebanyakan orang kalau ngecek mobil second itu kan diketok. Terkadang kalau diketok bunyinya udah bleb gitu tuh belum tentu mobil itu bekas tabrak atau mungkin sudah cacatan, tapi bisa aja itu mobil diperedam aja gitu. Lalu ini juga bagian bumper belakang sudah saya cat ulang kemarin kondisinya. Nah sebenarnya bisa dibilang mobil ini cukup mulus, cuma mungkin ada beberapa kayak den kecil-kecil. Den itu sakit gigi, bukan. Den itu adalah luka yang kecil-kecil seperti ini contohnya. Nih ya, kalau kalian bisa lihat. Lalu di sini juga ada den kecil. Tapi nggak apa-apa, ini bukan berarti cat ulang ya. Jadi memang saya biarin karena biar tahu ini kondisi mobilnya memang kayak gini gitu. Jadi kondisi mobilnya itu memang bukan cat ulang tapi masih ori gitu. Lalu di bagian sini juga kalian bisa lihat ya, ada den kecil juga. Kemarin saya cek di bagian pintu
Ini nih. Ini ada den kecil di sini dan den kecil di sini. Menurut saya sih is oke, karena supaya ini kelihatan orinya aja sih. Jadi bukan yang bukan karena rusak atau sudah cat ulang. Saya nggak pengen cat ulang dulu karena ini masih ori, sayang banget kalau dicat ulang. Ini juga pelek ya, wajar ya. Ada baret-baret, cuma kalau nanti istilahnya saya pengen cat ya mungkin saya cat. Oke, ini bagian bodi. Nah, ini kalau lihat di sini ya, ini bagian yang cukup penting juga, karena kalau semisal karet-karet ini itu agak rusak, biasanya tuh bocor di dalam. Karena saya pernah Innova saya waktu itu di sini bukan rusak tapi cuma benggang aja ya, itu bocor di dalam. Oke. Dan ini waktu dapet Innova ini sempat kaget karena ini bannya cakep banget, yaitu Continental apa sih ini? MC6 ya kayaknya. Continental CC6. Dan ini ya kalau kalian yang buat tahu mobil ya, kalau beli ban ini harus ini SNI dulu. Sudah nanya istri dan ISO. Istri sudah oke, karena bahannya lumayan pricey atau mahal. Nah, ini bagian interiornya itu gini ya, ini bagian sini juga agak kotor-kotor, tapi oke, cuma kotor doang, bukan berarti jelek ya, kotor doang. Namanya mobil second pasti ada kekurangan, tapi bukan kekurangan yang berarti. Nah, waktu saya nyobain Innova yang adik saya beli ini, itu saya sempat kaget. Jadi waktu saya ini ya nyalain gini, wah, bunyi gitu. Nah, ternyata di sini ada kunci rahasia di sini. Ini nggak tahu, saya nggak pernah lihat di pasaran seperti kayak gini kunci rahasia. Dan ini ya bisa dilihat kondisi interiornya masih ori semua. Dan juga di sini mungkin dulu sempat ditempelin stiker atau apa gitu. Jadi ini udah ngecap gitu, tapi nanti pasti mobil ini antara saya detailing atau saya coating sekalian gitu, karena konten ini kan lebih ke arah untuk bikin mobil tidak layak jalan lagi tapi nikmat jalan dan juga awet jalan. Oke, kita cek dulu. Lupa, saya sering lupa ya. Maaf, ini head unitnya masih ori, lalu setirnya ini masih oke ya. Jadi waktu dapat mobil ini kilometernya memang bukan kilometernya cukup rendah, tapi untuk Innova, sekelas Innova diesel itu kilometer segini tuh menurut saya masih cukup oke gitu. Ini 144.000, tapi dia ada service recordnya ya, dimana ini service recordnya itu lengkap sampai sekitar 138.000 tuh dia ganti olinya di Toyota atau 2000 kayak gitu. Mana ya? Ini ya. Jadi sampai kilometer 137.000 dia sudah ganti oli di atau 2000. Dan ini aduh masih cakep. Tapi saya pengen nanti mau pasang jok juga untuk mobil ini supaya mobil ini nikmat jalan, nggak cuma layak jalan. Oke, kita nyalain mesin ya. Nah, jadi kemarin mobil ini juga sudah ganti filter solar. Saya ganti ke Sakura aja. Nah, ini head unitnya masih berjalan sempurna ya. Oke, bisa denger ya, masih oke. Lalu ini AC-nya. Tuh, karetnya masih bagus semua. Kedap banget di dalam ya. Terkadang tuh Innova kalau beli second terkadang ini udah banyak yang getas ya, apalagi mungkin kalau dipakai di Indonesia kan iklimnya tropis, jadi lumayan banyak yang getas. Suaranya masih oke, AC masih oke. Lalu ini indikator berjalan sempurna, lampu juga oke. Ini spion tuh ya,
masih oke semua, spion di yang sana. Oke, spion masih dalam kondisi bagus. Dan ini saya yang heran ya, jadi biasa Innova itu yang Innova saya sendiri itu ininya udah parah gitu, sedangkan itu masih halus. Jadi kemungkinan nih yang pakai sih lumayan, dari sebelumnya sudah lumayan merawat mobil ya. Jadi kelihatan dari sini, dari setirnya juga masih dalam kondisi yang oke. Nih bagus ya, malah bagus ini dibanding Innova saya, lebih bagus ini setirnya. Waktu saya dapat Innova saya ya agak udah bocel-bocel dikit, dan ini masih mulus banget. Dan ini di sini dia kasih sama pemilik sebelumnya dikasih kayak gini biar ini tuh nggak kuning-kuning, karena misal kalau ini dipakai kena keringat, ini kan sering banget ya kena ya. Dan ketika kena itu dia kena tekanan yang kuat, jadi seringkali di sini tuh udah pada bocel-bocel gitu. Oke, dan ini biasa Innova ya. Ini saya coba masih dalam kondisi bagus banget lacinya, karena Innova ini yang bagian laci ini itu udah pada paling gampang rusak untuk interiornya di sini. Tapi itu pun masih Innova Grand saya rasa juga masih dalam kondisi bagus. Dan kalau sering patah itu kalian bisa bawa ke Agejok, kita bisa repair doang sih. Dan ini kalau beli baru harganya sekitar 600.000, 700 ribuan. Dan itu juga belum tentu warnanya sama, karena Innova yang tahun 2012 ke bawah dan Grand Innova itu warna interiornya beda banget. Jadi kalau kalian beli pun banyak yang cerita ke kita, wah beli warnanya salah, harus ngecat ulang. Ternyata habis ngecat ulang jatuhnya lebih banyak. Makanya kalau saran saya kayak gini mending di repair aja daripada resiko salah warna. Oke, ini AC yang dingin, lacinya oke. Lalu ini berjalan sempurna semua. Ini kelistrikan oke semua. Dan ini di sini sudah di-upgrade ya. Nah, yang saya suka dari lampu ginian ini, di lampu bacanya ini loh. Tuh, kelihatan banget ya kita kalau mau nyari duit atau bayar parkir, itu gampang banget, kelihatan banget dari sini. Sudah ada lampu upgrade-annya, ini nggak tahu harganya berapa. Ini juga sudah di-upgrade, tapi saya nggak suka tambahan kayak gini, karena saya kan suka pakai sound visor, saya giniin. Nah itu suka kalau udah panjang ini dia mentok. Saya nggak suka. Cuma kalau kalian suka ya terserah. Oke, bagian tengah kita cobain ya. Nah ini unit ini sebenarnya tipe G juga ya, tapi kan mungkin sudah di-upgrade sama ownernya, jadi chrome. Aslinya sih putih. Oke, ini bagian belakangnya juga masih mulus banget. Ini bagian tengah masih oke, dan ini ciri khas tipe G yaitu di sini nggak ada tempat minumnya ya. Lalu nggak ada armrestnya, tapi kalau mau upgrade armrest bisa buat Agejok. Ini juga di bagian sini ada AC double blower, dan ini AC-nya masih super dingin. Shock Artisan nih di sini. Oke, itu aja. Lalu ini ya, mungkin satu hal yang ngecek mobil bekas banjir atau enggak ya, dari ini kayak dari sini nih. Jadi bisa dari dua plastik di sini dibuka. Jadi kalau kalian ngecek mobil bekas banjir atau enggak, minta ininya dibuka, susah ya. Nah ini kan kelihatan ya, nggak ada karat-karat, masih kondisi oke, cuma kotor-kotor debu mah wajar ya. Biasanya kalau bekas banjir itu di sini itu tuh kayak kuning-kuning bekas karat. Jadi ini mobil ini bekas banjir, jaminan. Dan baunya nggak bisa bohong juga ya. Susah ya. Oke. Dan ini joknya masih cakep semua ya. Ini masih nggak ada karat, malah tempat saya ada karatnya. Lalu ngecek ke belakang, ini ya, si wajah masih cakep semua. Mungkin yang punya juga ada Harley Davidson mungkin dulu. Nah sama di sini ya, nih kalian bisa lihat buka sedikit di sini. Nah ini kalau bekas banjir itu setahu saya biasanya ada kayak karat-karat dikit.
Nah, di sini kan enggak ya, masih mulus semua. Oke, ini toolkit masih lengkap, dan ini nanti mau saya detailing sih, karena pengennya nikmat jalan, bukan layak jalan. Kalau layak jalan ya angkot juga layak jalan sih, tapi kan nggak nyaman, nggak durable juga ya untuk jarak jauh ya. Oke, lalu sekarang cobain transmisinya dikit. Nah, mungkin kalian biasa bawa mobil bensin, jangan kaget lihat Innova itu kalau masuk gigi satu tetap agak jeduk ya, karena dia kan torsinya besar banget, sekitar 200 Nm. Nggak kayak mobil bensin yang mungkin 100 HP 100 Nm. Kalau mobil diesel biasanya 100 HP itu 200 Nm-an, sekitar 200-an. Tetap agak jeduk, tapi nggak telat gitu, begitu masuk tetap langsung masuk gitu. Dan ini kita ini ya, cobain transmisinya. Tadi buat ngeliatin jalan ini kan, jalan di Puri ini kan lumayan bergelombang, jadi pasti kelihatan. Dan ini ya, ketika ngambil mobil second gitu, kalian juga mesti perhatikan, walaupun bannya bagus, walaupun bannya baru, kalian mesti perhatikan ini setirnya ini apakah belok kanan kiri atau enggak. Maksudnya kalau kalian lurus dia belok atau enggak. Terus yang kedua, kalau kalian bawa kenceng, ada kemiringan, ada kecenderungan miring ke satu sisi atau enggak. Jadi cenderung miring ke kiri doang atau mungkin cenderung miring ke kanan doang, itu harus kalian perhatikan. Lalu, nah ini kayak gini. Ini terserah, kemarin saya udah cobain. Jadi untuk kaki-kakinya, jadi sedikit anjrut-anjrutan ya. Jadi anjrut-anjrutan tuh gini, ketika kalian melewati polisi tidur, itu mobil itu kayak nggak bisa menahan stabilan gitu ya. Jadi kalau terlalu naik turun gitu, terlalu speleng naik turunnya terlalu kuat, jadi yang disebut anjrut-anjrutan adalah seperti itu. Jadi kalau kena polisi tidur ya, travel ininya naik turunnya lumayan ekstrim. Harusnya enggak. Jadi kemungkinan sih di Innova ini, supaya sebenarnya layak jalan, tapi supaya nikmat jalan ya harusnya saya bawa ke bengkel kaki-kaki untuk melakukan pengecekan dan perbaikan kaki-kakinya. Nah, ini juga sedikit agak miring kanan kiri ya. Jadi sedikit miring kanan kiri ini saya mesti cekin juga kemungkinan apakah T-rodnya atau rack steeringnya atau ball jointnya, saya nggak ngerti. Tapi feeling saya kok kayak masih ada sesuatu gitu. Dan juga sekoknya, shock breakernya kayaknya ada problem juga, jadi mungkin mesti diganti ya. Jadi sebelum jual ini saya pengen konten supaya bisa mengedukasi juga buat kalian, ini mobil supaya bisa nikmat jalan. Oke, lalu udah ya, ini dari segmen mesin sekilas sih oke. Tapi nanti saya mau cek langsung, tunjukin ke kalian kondisi mesinnya seperti apa. Ini masih enak, AC dingin. AC sebenarnya menurut saya agak kurang dingin dikit, tapi ya sudah dingin lah, sudah dingin. Tapi mungkin apa harus diisi freon lagi, kurang tahu ya, mungkin ada kurang freon, berkurang. Nah, ini kalau untuk bagian belakang justru malah lumayan oke. Tapi yang saya ngerasa agak kurang atau mesti benerin dari bagian depan. Dan ini kayak yang punya memang lumayan terawat. Ini lecet-lecet cuma dikit doang kayak gitu, lecet-lecet wajar. Dan ini nanti mau dipasang jok supaya layak nikmat jalan. Oke, tenaganya masih kencang. Ini kemarin saya coba 0 ke 100 dapat 15 detik. Jadi harusnya mesinnya masih dalam kondisi sehat. Ini ketika kalian
misal ngambil Innova diesel ya, lalu ada indikator di tangki bensin di sini menyala, itu kalian sih sebenarnya nggak perlu khawatir, karena itu Innova dieselnya paling sudah minta ganti filter solar. Karena kan biosolar itu kan, atau orang biasa nyebutnya solar busuk itu kan lebih cepat membuat filter solar itu kotor. Jadi biasanya kalau ngisi biosolar itu indikator ini kalau mesti rutin ganti. Kalau saya sih biasa 5.000 sekali saya ganti filter solarnya. Jadi sambil ganti oli saya ganti filter solar. Dan saya biasa pakai Sakura ya, yang terjangkau aja lah. Oke, itu kita ngecek mesinnya ya. Nah, ini kaki-kakinya kalian bisa lihat ya. Kaki-kaki ini kalau dilihat sekilas gini memang nggak kelihatan apa-apa ya. Tapi jadi kaki-kaki itu kayak cinta ya. Jadi kalau nggak bisa dilihat langsung gimana, harus bongkar, tapi bisa dirasain kenikmatannya. Nah, ini untuk mesin ya. Nah, kalau untuk mesin, setahu saya kalau di sini ada oli-oli itu wajar, karena ini ada blow by gas dari mesin masuk ke turbo lagi. Nah, beberapa Innova yang sudah di-upgrade performance juga blow by gasnya itu dibuang keluar supaya nggak ngotorin turbo katanya gitu. Tapi saya sendiri belum membuktikan. Nah, ini lihat dari Innovanya, ini nggak ngobos ya, jadi masih dalam kondisi bagus tuh. Walaupun mungkin kalau lihat di sini dia ada asap, tapi tuh, tapi menurut saya masih wajar ya, asap wajar, bukan asap yang mobil rusak atau gimana. Kemungkinan sih kalau tadi kan di buku servis kan olinya diganti di 137.000 atau 138.000. Makanya ini mau saya bikin nikmat jalan, dan supaya awet jalan, saya ganti oli sama filter solar sudah saya ganti, dan ganti filter oli di situ dan ganti olinya. Kemungkinan nanti dibawa ke S atau store lagi untuk ganti oli Delvac ya. Sama sebenarnya gini, ini kan getarannya menurut saya lumayan ekstrim untuk mobil diesel ya. Jadi pengalaman saya biasa kalau udah ada getar gitu, jangan buru-buru ganti mounting transmisi atau mounting mesin, karena belum tentu itu ya, belum tentu itu yang rusak. Bisa aja karena mungkin getaran mesin karena dari injektornya kotor, atau mungkin throttle-nya kotor. Jadi mobil ini bakal saya purging dan intake cleaning, jadi supaya injektornya dibersihin, dan juga EGR semua di sini di ruang gas ini bakal saya bersihin, karena itu pengaruh banget ya untuk mobil diesel. Nah, oke gitu bosku. Jadi ngikutin terus untuk vlog Innova ini ya. Nanti kalian mesti, ini belum dipublish, ini belum publish untuk dijual ya, tapi saya yakin maksudnya saya pengen memberikan experience pada kalian gimana sih cara membuat Innova diesel itu jadi nikmat jalan dan awet jalan, bukan cuma layak jalan ya. Ya nggak tahu deh, maksudnya teori saya ini bisa diterima atau enggak, tapi ini sekedar pemikiran saya aja. Harusnya mobil itu kita beli second juga harus nikmat jalan ya, nggak cuma layak jalan. Oke gitu aja bosku, nanti ngikutin vlog selanjutnya. Dan kalau kalian beli mobil, saran saya kalian mesti harus konsultasi sama istri ya. Jadi harus SNI dan juga harus ISO. Sudah nanya istri, nggak cuma nanya istri, tapi istri sudah oke. Jadi kalau beli mobil second, saran saya sih tetap harus peleng untuk membuat mobil ini jadi nikmat jalan dan awet jalan. Oke gitu bosku, sampai ketemu di vlog selanjutnya, dan sampai ketemu di Agejo kalau kalian mau pesan jok mobil dan nano keramik. Thank you bos.